Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami renungkan, kami baca, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu mengikuti Yesus, keputusanku. Injil Markus pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan 8. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dan para muridnya berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyatakan kemuliaan Allah, seperti dengan mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan sebagainya. Tidak heran jika banyak orang mengikuti Yesus. Ia selalu berusaha untuk menyatakan kebaikan bagi orang-orang yang mengikutinya dengan setia. Jangan ragu untuk mengikutinya. Pasti ada kebaikan yang akan dinyatakannya. Seperti ada pepatah mengatakan, ada gula, ada semut. Ada peribahasa yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta bahwa orang-orang akan berdatangan jika ada suatu hal yang menguntungkan bagi mereka. Hal tersebut wajar karena setiap orang pasti berusaha untuk mencari kebaikan yang menguntungkan dirinya. Karena itu, kemanapun Yesus pergi, selalu dicari dan diikuti oleh banyak orang. Pesona Yesus telah mengundang banyak orang datang berbagai daerah di sekitar Yerusalem. Mereka sudah mendengar banyak hal spektakuler yang dilakukan Yesus. Tidak heran apabila mereka berusaha menemuinya untuk melihat dan merasakan kuasanya secara nyata. Yesus tidak menolak banyak orang datang kepadanya. Ia selalu membuka tangan untuk menyambut siapapun, karena banyaknya orang yang berusaha menemuinya. Yesus memerintahkan para murid untuk menyediakan perahu agar ia bisa berdiri di pinggir danau Galilea di atas perahu, dan orang banyak dapat memperhatikannya dari tepian danau itu. Karena itu, carilah kehadirannya dalam setiap keadaan. Yesus menyebut setiap orang yang mencarinya hidup dalam identitas sebagai pengikut Kristus. Terkadang mengalami kesulitan, misalnya dihina, disakiti, dan keadaan yang tidak menyenangkan lainnya. Marilah kita menjadikan hambatan dan kesusahan sebagai tantangan untuk maju dalam iman dan keteguhan. Iman kepada Yesus ditentukan dari dalam diri kita, bukan oleh keadaan di luar diri kita. Apapun yang terjadi, marilah kita menguatkan tekad untuk tetap mengikut Yesus, sebab inilah iman yang sejati.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kata penting dalam tema kita adalah mengikut Yesus. Apa artinya menjadi pengikut atau ikut Yesus? John Stott mengatakan, mengikut Yesus berarti membiarkan Dia mengarahkan agenda hidup kita. Mengikut Kristus bukan perbuatan yang bisa dilakukan dengan setengah-setengah, tapi menekankan kesungguhan hati dalam mengikut Dia, atau menuntut komitmen, kesetiaan, dan kesungguhan hati. Dalam bacaan kita, mengikut Yesus tidak berarti bebas dari penderitaan, tetapi ada tantangan dan konsekuensi hidup yang akan kita hadapi. Kita akan menderita karena menjadi saksi Injil Tuhan. Jadi, siap hadapi tanpa putus asa dan tidak puas diri ketika mengalami keberhasilan. Sebagai pengikut Yesus, setelah mengambil keputusan mengaku siap mengikut Yesus, ternyata tidak cukup hanya memiliki kesetiaan kepada Yesus, tapi dituntut melayani Tuhan. Pengikut Yesus menggunakan kehidupan yang diberikan Tuhan untuk melayani. Kehidupan yang Tuhan berikan harus diisi dengan baik, karena waktu tidak akan kembali dan terulang. Perkataan yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali lagi, dan kesempatan yang lewat tidak akan terulang kembali. Menjadi pengikut Yesus berarti harus memiliki ketetapan hati. Benarkah kita serius dengan kesungguhan hati mengikut Kristus? Menjadi orang Kristen tidak cukup dengan rajin mengikuti ibadah minggu atau setia mengikuti perjamuan kudus. Menjadi orang Kristen berarti mengubah prioritas dan cara hidup supaya Kristus menjadi yang pertama. Tanpa komitmen yang kuat, sangat mudahnya kita meninggalkan Tuhan ketika kita menghadapi berbagai kesulitan hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali menguatkan kami. Biarlah firman ini kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin.